Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka seorang hamba ketika menunjukkan cintanya, dia berharap cinta itu dibalas oleh zat yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kasih persyaratan tadi, fattabi'uni, agar cinta kalian dibalas oleh Allah dengan cinta, maka ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin meraih cinta Allah bukan dengan ajaran Muhammad, bukan dengan sunnah Muhammad SAW, maka dia hanya bertepuk sebelah tangan. Kata iblis, mimpi kali halu lo. Kalau iblisnya pakai bahasa Ambon kira-kira gitu ya. Nah, jadi agar cinta kita berbalas, maka hendaklah kita mencontoh Rasulullah.
Kalau anak-anak ibu nanya atau cucu, kenapa mesti ikut Nabi? Alasan pertama karena Nabi adalah orang yang paling dicintai Allah. Logika psikologinya gini. Ibu-ibu pernah lihat ada suami yang sayang sama bini. Ibu kepo nggak? Gimana sih kok suami lu bisa cinta sama Allah? Ibu pasti pengen lo dicintai seperti tetangga ibu kan? Betul? Nah, ibu pasti pengen tahu dong, kenapa sih? Ibu-ibu kalau bicara kan pakai sih kan? Kok bisa sih? Suami lo begitu cinta sama Allah, apa rahasianya? Paham? Artinya ibu pengen testimoni dari dia kan? Kenapa dia dicintai Allah bukan? Sama dengan Nabi. Kenapa Allah begitu mencintai Nabi? Belajar dari dia. Yang kedua, tidak ada orang yang tahu cara mencintai Allah melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak mungkin ada balasan kecuali cara yang tepat. Ya, paham? Tidak mungkin Allah membalas cinta kalau cara Muhammad itu salah. Makanya cara mencintai Allah yang paling tepat adalah cara yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau ibu beribadah dengan dasar cinta saja, contoh. Tadi saya bilang Nabi itu paling cinta Allah bukan? Dan zikir itu bentuk cinta Allah bukan? Tapi Nabi nggak ada rekayasa. Loh, ilah enggak kali, maksa-maksa amat deh. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Tunggu lu kelambing lo. Kata malaikat apa? Nomor tidak dikenal. Karena menyelesaikan petunjuk. Capek enggak? Ini yang kata Allah di Quran. Lihat surat yang ke-86, 87. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kenapa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Berpayah-payah beramal tapi kelak masuk neraka. Capek enggak? Bahasa Ambonnya sudah jatuh tertimpa eskalator. Ya, amilatun nasibah, bercapek-capek, berletih-letih beramal tapi amalnya mengantar dia ke neraka. Kenapa? Karena di atas kekufuran akidahnya amal itu. Yang kedua, tidak di atas sunnah Nabi. Sebab kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kenapa amalnya bersia-sia? Diantar ke neraka itu bid'ah. Barang siapa melakukan perkara baru dalam agama kami yang tidak ada dan tertolak. Dan kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu neraka ini dengan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya, ibadahnya banyak tapi tidak bersesuaian dengan sunnah. Maka ini kesesatan. Kesesatan menjerumuskan dia ke neraka. Capek deh. Tapi apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa clubbing to hell gitu. Ada pengen clubbing gak sama iblis di neraka? Tidak ada pilihan kecuali mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu belajar ibadah itu, maka saya pernah bilang gini, jadi orang baik itu susah enggak? Yang bilang susah mana? Coba angkat tangan. Kalau ibu bilang susah itu namanya ibu mendurhakai Allah. Dan ibu menganggap Allah mensyariatkan sesuatu yang susah. Sebenarnya menjadi orang baik gak susah kok. Lu yang lebay. Kalau ditanya kenapa? Coba lihat konsep dasarnya apa. Kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Lihat. Tidak ada kebaikan kecuali dengan agama ya. Siapa ingin baik maka copy paste agama. Dan agama Allah permudah kok. Coba lihat surat 22 ayat 78. Di kalimat yang keempat.
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia Allah tidak menjadikan kesulitan buat kalian dalam agama kalian ini. Tadi menjadi orang baik standarnya agama bukan? Dan Allah bilang agama nggak sulit kok, mudah kok untuk diakses. Oleh karena itu supaya mudah itu hanya satu saja Bu, sami'na wa ata'na. Sami'na itu belajar, dengar. Paham? Coba lihat dalil bahwa maksud mendengar adalah mengilmui. Lihat surat 16 ayat 78. Huwallahu alladzi yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah mengkaruniakan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Hati telah menyimpan ilmu bukan? Pendengaran untuk melihat, mendengar bukan? Mendengar, melihat, meyakini bukan? Itu yang disebut sami'na. Berarti ilmu. Dan sumber ilmu itu adalah Allah. Dan instrumennya adalah penglihatan dan pendengaran. Kalau sudah sampai ilmu, taat. Paham? Gak usah nanya. Kenapa mesti begitu? Gak usah nanya Bu. Ibu kalau pergi ke London, pernah ke London gak? Kayaknya gak mudah, sedikit kelihatan sih. Pernah ke Milan gak? Ibu paling ke Taman City ya. Kalau saya nggak level kalau ke Taman City sih. Ya. Ibu baru sampai di sana ada guide-nya kan, nggak nanya-nanya kan? Karena yang paling paham itu adalah guide-nya bukan? Dan Nabi Muhammad guide buat kita bukan? Nggak usah nanya-nanya. Kenapa mesti begini? Nggak usah. Paham? Dengar lalu taat. Karena Nabi itu manusia terpercaya. Sebab Nabi itu ijazahnya nggak dipertanyakan, legalitasnya dari langit, nggak usah nanya-nanya. Paham? Allah yang ngutus dia, nggak mungkin Allah salah pilih kalian lu salah pilih Mulyono, nggak mungkin lah. Maka jangan usah ragu. Paham? Jadi otoritas kenabian Nabi itu tidak diragukan ke ijazahnya Mulyono, ya, sampai melibatkan forensik, nggak penting. Ya, oleh karena itu sami'na wa ata'na. Dan agama copy paste saja kok. Dan copy paste itu juga butuh kecerdasan sih. Ibu-ibu ini sebenarnya cerdas, cuma jarang diasah. Makanya ada beku dan karatan. Saya gak yakin ibu-ibu di rumah baca catatan deh. Maka tidak heran kalau catatannya rapih, ingatannya rapuh. Jadi ini manusia rapi-rapuh. Rapi catatannya tapi rapuh ingatannya. Ya, maka rajin baca di rumah. Ya, sudah ada buku belum? Belum masalah lo, bukan masalah gua. Karena bukunya udah kita kasih gratis loh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ya belum dapat itu kan masalah pengurus, masalah lo. Baik, kembali ke fikih tentang kesalahan-kesalahan sholat. Ya, catatan penting. Kesalahan sholat itu ada 3 hukum. Pertama, tidak membatalkan sholat, tapi bisa mengandung dosa. Contoh, bapak-bapak sholat dengan baju sutra, tidak membatalkan sholat. Tapi laki-laki menggunakan sutra adalah dosa, haram. Paham? Jadi sutra atau cincin emas yang dipakai bapak ketika sholat tidak membatalkan sholat, tapi dosa. Sesuatu yang haram di luar ibadah dosanya 1. Melakukan perbuatan haram ketika ibadah dosanya 2 kali lipat. Jadi ini termasuk kesalahan dalam sholat. Karena menghadap Allah dengan najis. Haram itu najis bukan? Sesuatu diharamkan najis bukan? Apa yang diharamkan itu kotor. Lihat surat 7
157 kan? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Otoritas Nabi itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan khabith. Bukan. Dulu berharap dengan ijazah bisa kerja, sekarang jadi ibu rumah tangga, bukan? Ya, Anda belajar serius kan? Kalau bisa nilai Anda sempurna cum laude kan? Dalam ibadah juga kita harap dong cum laude sempurna ya. Tapi biasanya kita kalau dunia itu serius biasanya. Ya. Dulu teman kuliah saya suka curhat. Ustadz, beta pun nilai kemarin banyak yang anjur. Saya apa-apa asal masuk surga daripada nilai bagus masuk neraka tetangga sama istri lu dan lu. Itu wanita pintar di dunia loh, suka ngibul gimana sih? Jadi kalau bodoh di dunia jangan masuk neraka, itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator loh. Maka wanita muslimah itu harus jutek, jujur, intelek.
Ibu kelihatan gak jutek, jujur dari setan. Iblis jujur nggak? Jujur. Menyesatkan Adam pakai kasih tahu nggak? Ya, nah, iblis ketika menyesatkan strategi penyesatan dia kasih tahu bukan ke Allah. Berarti iblis jujur nggak? Jadi kalau ibu jujur tapi jahat namanya judes namanya. Jujur dari setan. Berarti itu namanya persetan, perempuan setan. Namanya apa, Bu? Persetan, perempuan setan namanya. Waliya'udzubillah. Ya. Jadi usahakan. Dan ketiga apa? Ada yang membatalkan sholat. Maka perhatikan, tidak boleh sampai kita melakukan kesalahan di dalam sholat, seringan-ringan apapun. Sebab kesalahan yang disengaja itu adalah bentuk ketidaksopanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaafkan Allah adalah kesalahan yang tidak disengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa atau tidak sengaja. Paham? Tapi walaupun kesalahannya kecil, tapi disengaja, itu namanya peremehan terhadap syariat. Tidak boleh, Bu. Dan wajib bagi setiap orang muslim menghormati hukum-hukum Allah. Lihat surat 22 Al-Hajj ayat 30 dan 32. Surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-30 dan 32. Dzalik, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan hal-hal yang Allah hormati. Salat Allah hormati bukan? Haji Allah hormati bukan? Kurban Allah hormati bukan? Maka sungguh baik baginya di sisi Tuhannya. Walaupun dia cuma sunnah, tapi kita mengagungkannya, Allah mengapresiasi apa yang kita perbuat. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikian itu baik untuknya di sisi Tuhannya. Sebab Tuhan, Allah itu tidak pernah meniatkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu. Maka jangan sepelekan. Di ayat 32 kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, salat syiar Allah bukan? Wudu syiar Allah bukan? Syariat semua syiar Allah. Itu datang dari hati yang bertakwa. Kalau hati bertakwa serius atau main-main? Serius. Dan orang bertakwa tidak akan menyepelekan sesuatu walaupun dianggap kecil dan sederhana. Maka kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan hati orang bertakwa tidak akan menyepelekan sesuatu walaupun sederhana, tapi itu bagian dari syariat. Dia tidak menyepelekan. Dia menunjukkan sikap pengagungan, penghormatan kepada syariat. Ya, ibu-ibu kalau jalan di jalan ada polisi, kira-kira ibu berani bikin pelanggaran walaupun sedikit enggak? Lalu polisi kalau disogok juga mau kan? Ya, karena otak polisi kita kadang-kadang bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Banyak. Ya, bagaimana kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu rasa takut dan rasa sungkan itu semakin lebih besar. Baik, mari kita menjaga kebagusan dan kesempurnaan salat kita dengan menjauhi kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil. Ibu-ibu kelihatan kalau berpenampilan pengen sempurna nggak, Bu? Kadang-kadang di cermin lama kan? Ya.
Banyak kasus. Contoh gini. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak datang nih, imam lagi duduk tasyahud awal misalnya. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak berdiri kan? Nunggu berdiri, itu namanya babon. Bapak-bapak oon namanya. Disalah. Ya, langsung duduk. Ya, sebagaimana hadis yang sahih, ya, kata Nabi SAW, "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin." Apabila salah seorang dari kalian datang menemui salat dan imam sedang dalam sebuah kondisi, misalnya dia sedang ruku atau dia sedang sujud atau antara dua sujud, kata Nabi apa? Ya, falyasda kama yasna al-imam. Lakukan apa yang dilakukan imam sesegera mungkin. Faham? Saya ulang haditsnya. Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin. Jika salah seorang dari kalian mendatangi salat dan dia mendapati imam sedang dalam sebuah kondisi keadaan, misalnya imam sedang ruku, kata falyasna kama yasna al-imam. Lakukan apa yang dilakukan oleh imam tadi. Kalau imam ruku, langsung Allah Akbar ruku. Kalau kita datang dapati imam sedang tasyahud, kita duduk tasyahud. Walaupun tidak sempurna, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Jangan sepelekan, ada pahalanya. Dan pahala yang Allah anugerahkan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan di dunia. Jadi pahala itu jangan pikir pahala, cuman 10 pahala. Itu namanya mamon. Mama namanya. Sebab pahala yang Allah berikan itu lebih baik daripada apa harta yang kita kumpulkan. Lihat surat 10. Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, pahala rahmat yang Allah jadikan amal saleh kalian itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan sepada beberapa materi-materi itu. Jadi walaupun sama-sama 10, tapi tidak sama dengan 10 tarifnya Trump, enggak sama. Paham? 10 yang Allah janjikan itu lebih baik angka 10 yang ada dapatkan di pasar-pasar. Kata Allah apa? Khairum mimma yajma'un. Lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan berupa harta duniawi tadi. Falyafrahu, kata Allah, maka bergembiralah. Walaupun cuma angka 10, jangan samakan angka 10-nya Allah sama dengan angka 10-nya Trump. Paham? Sama dengan dosanya satu di sisi Allah, jangan samakan dengan dosanya jaksa. Jaksa itu kan jasa pekerjaannya baik, mulia, tapi otaknya kan JAKSA. Jika Anda kebingungan, sogok aku. Sebuah kesalahan di mata Allah jangan samakan dengan hakim. Jabatannya mulia, tapi otaknya HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Realitanya gitu kan? Jadi jaksa itu JAKSA. Jika Anda kebingungan, sogok aku. Hakim, hubungi aku kalau ingin menang. Dealnya KUHP, kasih uang habis perkara. Atau kekurangan uang, hukumannya penjara. Pilih mana? Masih KUHP juga kan? Jadi jangan menyamakan angka di sisi Allah sama dengan angka di sisi manusia. Paham? Kata Allah, khairum mimma yajma'un. Atau lihat surat 16 ayat yang ke-97 di kalimat yang kedua, falanadziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami berikan ganjaran atas amal saleh itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi angka 10-nya Allah tidak sama dengan angka 10-nya ya Mulyani, temannya Mulyono. Ngurusin uang negara namanya Mulyani bukan? Sahabatnya Mulyono bukan? Jadi jangan menyangka angka 10-nya Allah sama dengan
khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Tadi di surat 16 ya, khairum mimma ya ahsanu ma ya'malun, balasan itu lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Maka jangan sepelekan. Jadi kalau datang ibu bapak, semua hukum asas sholat bagi laki perempuan sama saja. Jadi tidak ada perbedaan sholatnya perempuan dengan laki-laki, kecuali ada dalil. Sebab kata Nabi, sallu antum laki-laki dan perempuan kama ra'aitumuni sa'usalli. Dalam bahasa Arab ini syarat untuk laki-laki dan perempuan, menunjukkan Nabi diutus untuk memberikan contoh bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan dalam sholat, kecuali ada dalil yang mengkhususkan perbuatan untuk perempuan. Contoh, ibu-ibu kalau tegur imam tidak boleh pakai lisan, karena ada pembatasan. Ya, jangan subhanallah, tapi cukup tepuk tangan, karena ada dalil membatasi. Paham anak-anak? Andaikan tidak ada dalil, ibu-ibu subhanallah, paham? Tapi karena ada dalil membatasi, ibu-ibu ketika sholat tidak boleh teriak amin. Ya, karena subhanallah aja tidak boleh, apalagi amin. Aminnya pakai irama lagi, amin. Kayak tetangga sebelah, satu sopran, satu tenor, satu bass. Di sana G, di sini E, namanya gila dan edan namanya. Ya, tak boleh. Ya, ini dalam sholat laki-laki boleh bersuara, perempuan tidak boleh. Tapi hukum asal sholat berlaku bagi laki-laki dan perempuan, kecuali ada pembatasan. Dalam kaidah usul apa? Dalil yang umum tidak boleh dibatasi keumumannya dengan dalil. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini dalil umum. Kalian berarti laki-laki dan perempuan. Menunjukkan sholatnya laki-laki, satu patokan adalah Nabi. Berarti laki-laki bersama sholatnya, kecuali ada dalil yang membatasinya. Contoh tadi, ya, laki-laki dengan subhanallah, ibu-ibu dengan ini saja tepuk tangan, tapi jangan aplaus. Ya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa salat tadi berlaku umum. Jadi kaifiat salat ini juga bagi ibu-ibu sama. Ketika ibu-ibu datang salat dan mendapati imam sedang apa, lakukan seperti itu. Jangan nunggu ada imam berdiri dulu dari ruku baru takbir. Salah. Di mana letak salahnya? Kan tadi perintah Nabi bukan? Fasna kama sana'ul imam. Lakukan apa seperti lakukan imam. Perintah Nabi bukan? Maka tidak boleh menyalahi perintah Nabi. Paham anak-anak? Yang suruh ikut imam adalah Nabi, dan menyalahi Nabi adalah maksiat. Makanya kalau datang ke masjid jangan lari-lari loh. Udah nenek-nenek kok lari-lari. Walhasil sholatnya sambil ngos-ngosan bukan? Untuk gak kena asma kok itu. Maka tenang saja. Kata Nabi, bila kalian datang sholat jalan tenang. Lalu lihat kondisi imam dalam kondisi apa. Ikuti apa yang kalian lihat yang dilakukan oleh imam tadi. Fasna mas kama sana'ul imam. Lakukan apa yang dilakukan oleh imam. Kalau dia berdiri, kita berdiri. Paham? Kalau dia ruku, langsung kita ruku. Kalau dia duduk antara sujud, kita duduk antara dua sujud. Dan seterusnya. Jangan tunggu misalnya tasyahud. Nanti aja berdiri santai gitu ya. Apalagi ahli hisab, merokok dulu dia. Puspas. Apa kata iblis, mantap. Ini kayaknya kalau di clubbing kayaknya platinum yang anggotanya. Alhamdulillah. Saya pernah lihat ada anak muda datang ke masjid, dia ngerokok. Hei, itu kan udah sholat, baru tasyahud awal, Ustaz. Lalu saya bilang, muset apa? Muka setan loh. Jelas ya Bu? Jadi kesalahan adalah tidak menyertakan, tidak mengikuti apa yang kita dapati bersama imam. Di mana salahnya?
melanggar perintah Nabi. Dan Allah tidak mengizinkan kita untuk melanggar perintah Nabi. Lihat surat 24 ayat 63 di kalimat yang kedua, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri tusibahum aw yusibahum fitnah aw yusibu adzabun alim. Hendaklah orang yang menyalahi perintah Nabi itu takut akan tertimpa fitnah di dunia dan azab di akhirat nanti. Jadi hukum asalnya tidak boleh melanggar perintah Nabi. Tadi Nabi bilang apa? Jika kalian mendatangi sholat berjamaah maksudnya. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Wal imamu ala halin, dan imam berada pada sebuah kondisi, dia ruku ke, dia itidal, duduk antara dosu atau syahud. Kata Nabi, ya fal yasna kama yasnaul imam. Maka hendaklah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh imam tadi. Ini perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan tidak boleh menyalahi perintah. Karena perintah Nabi adalah perbuatan maksiat. Paham anak-anak? Paham? Dan biasanya kalau menyepelekan yang sedikit, lama-lama menjadi mental menyepele, bukan? Kalau biasa meremehkan yang sunnah, lama-lama meremehkan yang wajib, karena mental meremehkan. Kalau biasa menggampangkan masalah yang ringan sampai berat digampangin, bukan? Karena mentalnya mental muka gampang namanya. Maka biasakan untuk serius, ya, dalam segala urusan agama. Karena urusan agama, urusan serius. Gak bisa main-main. Saya pernah bawa dalilnya, surat 30 ayat 43. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Namanya menghadapi yang lurus butuh serius gak? Serius. Tidak boleh main-main. Ya. Min qabli ayyakumul la maradda lahu minallah. Sebelum datang suatu hari dari Tuhanmu yang tidak kamu tolak. Kira-kira bisa nolak kematian enggak? Kalau malaikat datang bisa negosiasi enggak? Ibu-ibu kan suka ngerayu, kelihatan muka rayu kan? Berani rayu malaikat maut enggak, Bu? Enggak ngefeng, enggak ngaruh. Hari yang tidak dapat ditolak. Dan kemuliaan kita ketika mati berbarengan keseriusan kita dalam urusan agama. Jadi agama adalah jalan utama menyongsong kematian. Dan butuh keseriusan tadi kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Hadapkan wajah dengan penuh keseriusan kepada agama. Paham? Agama itu butuh keseriusan, butuh kesungguhan, Bu. Udah sungguh-sungguh aja nggak dapat nilai, gimana main-main? Maka sekali lagi, di mana letak salahnya? Karena melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang ditaati kecuali Allah dan Rasulnya. Siapa menaati Rasul, maka dia menaati Allah. Surat 4 ayat 80. Mayyuti Rasulah faqad ata Allah. Berat siapa taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi di hadits Bukhari Muslim, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa aman aba. Seluruh umat itu akan masuk surga kecuali yang ogah, kecuali yang enggan. Di benak para sahabat, siapa sih yang enggan masuk surga? Gelok loh. Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, maka dia masuk surga. Wa man asa, yang tidak taat. Oleh karenanya surat 24 ayat 51. Ketika kita mendapati Nabi menetapkan hukum, kita katakan apa? Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tidak taat. Itu tipikal para orang-orang munafik.
Maka kata Nabi, saya ulangi, jika kalian mendatangi sholat berjamaah, ya, kemudian wal imamu ala halin, imam dalam sebuah keadaan. Imam sedang apa kira-kira bahasanya? Falyasna'al ma yasna'ul imam. Kata Nabi, ikuti dan lakukan apa yang dilakukan imam saat itu, nggak boleh nunda. Kata falyasna' hukum fam cepat, tidak boleh ditunda-tunda. Paham? Jadi nggak boleh nunggu ambil nafas. Ya. Jadi segera ikuti apa yang kita dapati bersama imam. Juga hadits yang lain, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Maka termasuk kesalahan adalah menyalahi imam ketika kita dapati imam tapi nunggu sampai imam selesai sebuah gerakan. Maka ini termasuk kesalahan di dalam salat karena menyalahi perintah tadi. Pertanyaannya, ibu pengen masuk surga dengan petunjuk siapa? Wahyono, Wahyudi, Wahyuni atau Wahyu? Wahyu. Dan Wahyu itu Al-Quran dan Sunnah, itu Wahyu. Bukan logika Wahyono yang ditradisikan kepada dua putra-putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Itu namanya agama tradisional, agama kebiasaan namanya. Itu namanya logika Wahyono, Wahyudi dan Wahyuni. Kita Islam nggak boleh. Paham? Islam itu mengikuti apa yang Allah wahyukan. In attabi'u illa ma yuha, kata Allah kepada Nabi-Nya di surat 6 ayat 50. Saya tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan. Maka beribadah itu dengan wahyu. Bukan apa yang kita lihat dilakukan oleh Wahyono yang ditradisikan kepada dua putra-putrinya, Wahyudi dan Wahyuni. Sing penting kan yang kakungnya begitu contohnya. Itu agamanya yang kakung sama yang uti. Itu namanya agama tradisi. Islam itu bukan agama tradisi. Jadi kalau beragama dengan tradisi, apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Dalilnya surat 31 ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka ikutlah aturan agama. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alai aba'ana. Apa kata mereka? Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kami. Apa kata Allah? Dia akan ikut walaupun setan mengajaknya ke neraka. Jadi orang yang mengikut tradisi itu agamanya setan. Kira-kira apa reaksi iblis? Lanjutkan bersama kita bisa, go to hell. Dari ini surat berapa tadi? 31 ayat 21 tadi. Jelas? Mengikuti tradisi kebiasaan yang tidak itu adalah kebiasaan setan. Itu dakwanya setan. Bukan setan, Bu, setan. Maka selisih dia. Dengan apa? Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Bukan apa yang datang dari sebuah kebiasaan. Ada kalanya dia lihat ustadznya mungkin begitu, dia niru ustadznya. Ya, nggak boleh. Sebab ketahuilah, ustadz yang Anda ikuti kalau dia salah, jangan harap dia bertanggung jawab atas Anda di hari kiamat. Enggak. Dia berlepas diri dari Anda loh. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 165 dan 166. Orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Maka ikutilah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Supaya Anda tidak menyesal nanti di neraka. Lihat surat 33 Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Allah kisahkan orang-orang yang ngekor, fanatik buta kepada tokoh agamanya. Ya, dibolak-balikan wajah di neraka. Dia bilang, aduhai, andaikan dahulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya saja. Ya Tuhan,
aku mengikuti ketua ormas saya ikuti kiai saya, dia menyesatkan saya dari jalanmu ya Allah. Jadi jangan merasa bahwa ikut kiai aja nanti dia tanggung jawab. Maka kata iblis, mimpi lo. Jangan mimpi dia tanggung jawab. Orang di dunia aja polisi panggil aja ngeles. Gimana di neraka ditanggung jawab? Yang benar aja dong bu. Saya tanya sama ibu, kalau ada orang ngajak ibu kejahatan, dipanggil polisi ngaku nggak? Nggak kan? Nggak ngaku, apalagi orang yang menyesatkan kita. Jadi jangan harap dia bela lo. Orang itu bela diri sendiri. Bela dia aja nggak punya argumen, gimana mau bela antum? Mau membela dirinya aja dia nggak punya hujah loh. Paham? Tidak punya dasar hukum untuk bela dirinya, bagaimana mau bela ibu? Oleh karena itu biasakan ikutin sunnah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sedikit di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak mengikuti sunnah. Salah satu diantaranya ketika datang ke masjid, apa yang kita dapat ikut. Jangan menyelisihi imam. Ya, kemudian 42. Makmum yang asbuk, ia bertakbir sambil merunduk ruku. Ia tidak berdiri tegak ketika mendapat imam yang sedang ruku. Misalnya dia datang imam ruku. Tadi pertama kan kalau imam ruku kita langsung ruku ya. Ini takbirnya gini bu. Pak imam ruku kan. Kita Allahu Akbar dulu baru ruku. Jangan Allahu Akbar langsung. Ini salah. Ini karena pengen cepat kan. Cepat-cepat selesai kan. Jadi namanya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, jangan sambil nungging. Termasuk kesalahan kebanyakan diperbuat orang-orang datang imam ruku, Allahu Akbar, jangan salah. Paham? Allahu Akbar selesai baru kita ruku. Boleh takbir lagi. Boleh tidak ruku, tidak takbir, tidak apa-apa. Tapi berarti ibu takbir pertama adalah takbiratul ihram bukan? Takbiratul ihram itu diucapkan ketika berdiri atau sedang nungging. Nah itu rukunnya kan. Ada rukun pertama. Nanti pada saat ruku boleh baca takbir, boleh tidak. Paham? Tetapi ketika takbiratul ihram kan ibu baru pertama datang kan? Berarti takbir ibu takbir apa? Takbiratul ihram karena kita bahas. Dilakukan boleh sambil goyang-goyang enggak? Enggak boleh sambil nungging enggak? Dalam keadaan berdiri. Paham? Itu hukumnya. Coba kita bahas. Sehingga Allahu Akbar tidak usah gini. Tapi berdiri dulu. Allahu Akbar sempurna baru ruku. Jangan karena ingin cepat bersama imam, Allahu Akbar kamu. Buang diri lagi. Ini kesalahan. Paham? Karena takbiratul ihram hendaklah dalam keadaan berdiri. Setelah sempurna takbirnya baru kita ikuti imam ruku. Paham anak-anak? Jadi jangan langsung nungging. Ya takbir sambil nungging nggak boleh. Takbir dulu baru nungging. Nungging untuk bahasa ruku bukan? Ya, jadi takbir dulu sempurna takbirnya baru pindah ke ruku. Jelas? Jelas nggak? Jadi jangan takbir ihram sambil bersama dengan ruku, tidak boleh. Sempurna dulu takbirnya. Ya, Allahu Akbar. Baru langsung ruku kalau kita dapati imam ruku. Mudah-mudahan imamnya nggak kebut kan? Kan imam kita kata-kata betul kan? Saya pernah ketawa karena saya di belakang imam. Imamnya bacanya keras lagi waktu terus saya ketawa, selesai saya ketawa. Tadi bapak tak zikir apa komat kami pak? Bapak kayak dukun tahu nggak? Dia lihat muka saya nyebelin banget di bocah. Waktu saya masih SMA dulu di Ambon, ya, saya di belakang imam sebenarnya. Nah, saya selalu ketawa. Begitu salam dia tanya, tadi ada yang ketawa, saya pak. Kenapa Anda ketawa? Lah Bapak zikir kayak dukun komat kami baca mantra.
Jadi saya merasa lucu lah. Kan lagi sholat Bapak ketawa lah, Bapak yang bikin ketawa. Saya tanya, kenapa Bapak sholat bikin ketawa, Pak? Kan saya tidak ujug-ujug ketawa ada sebabnya. Bapak kan penyebabnya. Kata muadzinnya teman saya, Pak jangan debat, Pak. Bapak kalah debat sama dia, Pak. Ya? Kan kalau saya ketawa tanpa ada alasan saya gila, Pak. Yang bikin gila saya kan Bapak. Jadi Bapak lebih dulu gila, Pak, dari saya. Kenapa saya gila? Sebenarnya kan itu namanya kami dukun, bukan? Bapak itu sedang memuji Allah apa sedang ngobatin pasiennya dukun sih? Masa Bapak nyebut sebenarnya itu Bapak komat kami dapat dari mana? Nah saya merasa lucu makanya ketawa. Lain kali jangan ketawa, Bapak lain kali jangan ngulang ya Pak. Salim lu lawan, Bapak. Kata teman saya, Bapak jangan dilawan Pak. Nanti Bapak kalah debat sama dia. Di sekolah gua aja dilawan, apalagi Bapak yang bodoh-bodoh. Ya, jangan lain kali jangan ketawa. Bapak lain kali jangan bikin saya tertawa. Ya, saya bilang, Bapak lain kali jangan bikin saya ketawa loh Pak. Oh iya, sama-sama ya harus sama-sama. Sebab Bapak pemicunya. Jadi dosa Bapak lebih banyak dari saya yang ketawa, kan Bapak pemicunya. Jelas? Jadi sekali lagi mudah-mudahan imamnya tidak cepat bacanya. Makanya imam itu kalau jadi imam perempuan beda dengan laki-laki. Kata Nabi kalau jadi imam perempuan gak boleh lama-lama. Kan namanya perempuan itu di bawah kendali suaminya bukan? Dia mesti melayani suaminya bukan? Maka itu jangan lama-lama ketika ngimamin suaminya. Saya pernah sholat bersama para ibu diprotes, Pak, kok Bapak kalau sholat sama Bapak gak lamaan? Kalau saya lama-lama lu diceraikan gimana sama laki lo? Pulang-pulang dimarahin laki gimana? Kalau Bapak kan gak mungkin diceraikan sama bininya kan? Nah, tapi tidak boleh lama, tidak boleh cepat, biasa saja. Ya, sehingga memberikan peluang kepada makmum untuk tidak terburu-buru membacanya. Baik, yang ke-43. Tidak menekan 7 anggota sujud pada lantai dan tidak memperkenalkan hidungnya, tidak menempelkan hidung tempat sujud. Tentu ini salah. Sujud itu rukun bukan? Dan lihat hadir dalilnya. Ya, Nabi berkata, "Umirtu an asjuda ala sabatin a'zam." Saya diperintah oleh Allah. Perintah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Untuk sujud di atas 7 anggota. Perhatikan, sujud itu rukun atau bukan? Dan Nabi diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggotanya. Pertama adalah wajah dan hidung 1 anggota. Paham? 2 tangan 2 anggota. Kemudian 2 lutut dan 2 telapak kaki ujungnya. Nah, ada yang mungkin takut hidungnya pesek. Ya, dia ngambang hidungnya, ini enggak sah. Karena menempelkan hidung adalah termasuk 7 anggota sujud. Biasanya kebanyakan ibu-ibu itu biasa. Ya, takut hidungnya pesek enggak ditekan ke bumi. Ini salah, ngambang hidungnya. Ya, jadi antara bumi dan antara tanah dan itu hidungnya itu ada sekat, gak boleh. Hidung itu mesti ditekan ke bumi, ditempelin, cium bumi. Paham Bu? Namanya teori mencium bumi. Jangan dicium lagi. Jadi termasuk kesalahan adalah ya atau misalnya ngambangin kakinya. Ya, kakinya ngambang kayak gini, maaf. Ini mah kodok mau beranak gitu. Ya, itu namanya kodok mau meletus, mau brojol kodok. Paham? Jadi tadi kata Nabi, aku diperintah oleh Tuhanku sujud di atas 7 anggota. Kaidah fikihnya apa? Sujud itu rukun. Dan rukun sujud itu
adalah sujud di atas 7 anggota. Ketika satu anggota tidak terpenuhi menempel di bumi, maka tidak sah sujud. Maka batas satu rukunnya. Dan batas satu rukun, maka bataslah seluruhnya. Nah, ini yang disebut dengan kesalahan yang membatalkan salat. Karena tidak sujud di atas 7 anggota. Saya ulangi, Bu. Sujud itu rukun. Dan rukun sujud itu adalah sujud di atas 7 anggota. Bila kita tidak sujud sebagaimana syarat sujud, maka tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, maka tidak sah salatnya. Karena sujud rukun daripada salat. Paham? Maka cium bumi, bukan sedekah bumi loh. Ya, Indonesia sekarang sedekah bumi bukan. Ya. Tapi hendaklah berusaha untuk mencium bumi, mencium tanah. Apalagi masjid ibu kan karpetnya lebat kan, tebal, lumayan. Baik, jelas ya? Saya ulangi, Bu, teorinya kalau ngajarin anak. Sujud itu rukun. Dan syarat sahnya sujud adalah sujud di atas 7 anggota. Bila tidak terpenuhi syarat sujud itu, maka sujudnya batal. Sujudnya batal, berarti satu rukunnya batal. Satu rukunnya batal, maka seluruh sholatnya batal. Paham anak-anak? Cara menerangkannya kepada anak-anak kalau anak nanya. Jangan WA saya, Bu. Di mana-mana ibu-ibu anak-anaknya WA saya. Pertama di sekolah-sekolah, Pak Salim. Cara jawab di mana ya? Anak saya nanya gini, yang punya anak kan lo, kenapa gue direpotin? Jadi kakak saya kalau punya anak punya masalah, suka konsultasi sama saya. Saya guyon, waktu bikin yang enak lo, kenapa gue yang disusahin? Ini Ustaz, mohon yang ada suara dapat dimatikan dulu, suara musik. Baik, yang ke-44. Ya, menghamparkan kedua tangan ketika sujud kayak anjing. Gini, Bu, coba lihat ya, bisa dilihat nggak dari situ? Ibu dibikin masalah loh. Ibu bisa gitu. Nih contoh, Bu, nih hamparkan tangan. Ini rupanya temannya si Dobi. Ya, jadi dia mengharapkan tangannya gini, Bu. Padahal yang benar gini kan? Dan kita bahas kan? Termasuk kesalahan adalah menghamparkan tangan di atas tanah seperti anjing. Kalau ada bilang anjir lo, ya, ini salah. Ya, karena syaratnya adalah menjauhkan dari lambung. Ya. Jadi tidak di atas tanah, tidak menyatu ke lambung kan? Kecuali sedang sholat berjamaah. Ya, jadi termasuk kesalahan gini, Bu. Ya, rupanya dia di rumah piara anjingnya. Lalu anjing jadi imamnya, lalu dia contohin. Ini termasuk kesalahan di dalam sholat. Jadi yang salah lurus, yang benar ditekuk. Iya. Mau lanjut lagi enggak? Mau lanjut lagi? Termana enak dulu nggak enak di gue tahu. Jadi jangan sampai menghamparkan tangan di atas lantai. Seperti apa tadi? Bukan anjing, anjing gitu. Ya, tidak boleh ya seperti itu. Kemudian 45 merenggangkan kedua tumit ketika sujud. Kan sunnahnya kan merapat, Bu. Ya, jadi coba lihat. Bisa kelihatan nggak dari situ? Itu tiranya disingkat aja sampai selesai, jangan baju mundur. Ada yang begini ini.
Yang benar gini kan? Iya. Jadi termasuk kesalahan begini, apalagi gini. Jadi itu termasuk kesalahan. Sebab apa? Salu kamara itu muni usolli. Tidak membatalkan sholat, tapi termasuk kesalahan karena menyalahi contoh. Sementara kita ingin dicintai Allah sempurna, bukan? Dan kesodek ittiba, bukan? Jelas? Menyalahi karena menyalahi contoh. Di mana salahnya sih? Kalau ibu nanya salah gitu loh. Kenapa? Karena kata Nabi sallu kamara itu muni sholatlah sholat. Dan Nabi tidak merendahkan kakinya, tetapi dia tubuhnya dirapatkan. Tidak membatalkan sholat, tetapi menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah salah enggak? Ya salah, udah salah ngotot, namanya sengot, sesat ngotot. Ya, menghadapi orang tuh dengan banyak karakter, ada yang bongel, bodoh, ngeyel. Ibu-ibu dulu gitu juga kan? Nggak salah maksudnya. Ya, bongel, bodoh, ngeyel. Ya, jadi kalau ditanya mana letak salahnya? Ya karena Anda menyalahi aturan syariat lah. Tadi prinsipnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Itu perintah bukan? Menyalahi sunnah salah bukan? Walaupun kesalahannya tidak membatalkan sholat, tetap salah karena menyalahi sunnah. Kan kadang-kadang orang kan nggak batal sholat, nggak apa-apa kali. Makanya iblis itu takut sama orang Indonesia loh. Takut didebat sama orang Indonesia. Makanya ibu kalau ketemu iblis coba tanya, beli. Nama gaulnya iblis tuh beli. Beli. Lu kan kemana-mana dicatain orang, negara mana jarang dikunjungi. Indonesia, kenapa? Udah sesat duluan. Bahkan saya pun takut disesat sama orang Indonesia. Kenapa? Produk logika sesatnya paling banyak di Indonesia. Karena apa? Agamanya anus, agama Nusantara namanya. Anus itu apa? Agama Nusantara namanya, ada agama namanya anus. Agama Nusantara. Ada teman saya bilang, saya Islam Nusantara, Ustaz. Anus namanya. Anus, ya agama Nusantara lah. Ya. Agama Nusantara kan anus namanya bukan? Emang gak ada yang lain? Ya itu benar-benar saya terserah gue lah. Yang ngasih isi kata kan gue, suka-suka gue lah. Itu namanya sukoi, suka-suka oi gitu lah. Ya. Itu namanya akidah anus. Agama Nusantara namanya. Yang keluar dari anus itu sampah semuanya. Ya, jadi akidahnya namanya agama namanya anus, agama Nusantara. Oh, agama dari Allah kok dikasih agama Nusantara? Nah. Kira-kira iblis selamat nggak? Maka dari kiamat kalau kita gugat iblis, apa kata iblis? Negara lain saham saya paling banyak, Indonesia sahamnya 10%. Selebihnya keke yang punya saham, bukan saya. Bahkan saya pun takut disesat sama keke Indonesia. Saking kreatif dalam perkara bid'ah dan semacamnya. Saya hanya bilang, lanjutkan bersama kita bisa. Jelas? Jadi sekali lagi, tidak boleh kedua kaki itu harus dirapatkan, tidak boleh direnggangkan. Ya kayak tadi katak mau beranak tadi. Pernah lihat katak mau brojol nggak? Coba pulang dari sini tangkap katak. Jadi dua kaki itu dirapatkan kemudian ditekan ke bumi ujungnya. Pernah kita bahas. Jelas tidak boleh dua kaki itu direnggangkan, tapi dirapatkan satu dengan yang lainnya. Kanan dan kiri kaki itu dirapatkan. Sebagaimana kita jelaskan pada hadits Abu Daud dan lainnya kemarin. Jelas? Berikutnya. Ya, yang ke-47. 6. Menggerakkan jari telunjuk ketika duduk di antara dua sujud. Karena saya jelaskan hadir rukun ini,
walaupun sanadnya tambahan tapi tambahan yang sahih. Walaupun satu perawinya tentang menggerakkan jari ketika tasyahud boleh. Hadisnya sahih. Di antara 7 mengatakan tidak menggerakkan. Tapi satu menggerakkan dalam hadis, walaupun ini ziyadah tambahan dari perawi yang thiqah maka sahih hadisnya. Paham? Maka disunahkan menggerakkan jari ketika tasyahud. Salah ketika duduk tasyahud pun gerakan jarinya, maka ini salah. Saya yakin kita nggak melakukannya. Siapa tahu ada yang sambil melakukan, maka ini yakin ini adalah sebuah kesalahan. Jelas? Jadi disunahkan menggerakkan jari itu ketika tasyahud. Mulai dari awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau ibu mengucapkan mengikuti lafaz Ibnu Abbas. At-tahiyatul lillah as-salawatut thayyibat. Kalau ibu mengikuti lafaznya ya Abdullah bin Mas'ud. Sejak awal sudah boleh menggerakkan jari ini. Bukan tasyahud maka tidak boleh menggerak-gerakkan jari ketika duduk misalnya. Jelas? Tidak menggerakkan tidak apa-apa. Tapi sunnahnya adalah menggerakkannya. 47. Sebagian imam dan makmum memanjangkan sujud yang kedua pada rakaat yang terakhir. Bahkan sebagian mereka memanjangkan hingga lamanya sama dengan satu rakaat. Kita jelaskan gini. Sholat Nabi itu rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Rakaat ketiga lebih pendek lagi. Semakin akhir makin pendek bacaannya, makin pendek durasinya. Paham? Kalau misalnya imam, Nabi kalau sholat subuh, rakaat pertama 30 ayat. Rakaat kedua 20 ayat. Ya, otomatis durasi antara rakaat pertama dan kedua itu beda. Semakin ke belakang, semakin pendek durasinya. Ya kadang-kadang orang itu sujudnya lama sekali, sampai lama sama seperti maka Syekh bin Baz mengatakan termasuk bid adalah membaca kunut lama-lama. Karena nanti lamanya sama dengan rakaat satu rakaat saking lamanya itu. Sementara Nabi itu semakin akhir salatnya semakin singkat durasinya. Sampai ke durasi waktu kan? Betul ya? Jadi gunakan durasi lebih gampang dipahami ya. Nah, jadi durasi atau waktu, limit waktu antara rakaat pertama, kedua lebih pendek daripada pertama. Ketiga lebih pendek dari kedua. Keempat lebih pendek dari ketiga. Jangan dibalik-balik, Bu. Ya. Nanti bacanya wal asr. Rakaat pertama. Lalu inna ataina. Tapi sujudnya lama sekali sama melebihi panjang. Ini termasuk kesalahan. Paham? Nah, kenapa? Karena mencontoh Nabi itu tadi durasi antara pertama, kedua, ketiga, keempat itu beda. Semakin makin akhir makin pendek durasi bacaan Nabinya. Ya, durasi artinya waktu itu makin pendek tidak panjang. Paham anak-anak? Jangan bengong. Saya capek antum bengong ngangap aja. Kata ibu ini guru cerewet sekali ya. Guru mesti cerewet, Bu. Supaya murid jadi cerdas. Udah cerewet aja nggak cerdas gimana nggak cerewet? Jelas ya? Nah, saya ulangi teori fikihnya apa? Durasi antara rakaat dan rakaat berbeda. Semakin akhir semakin pendek durasinya. Sehingga kalau memanjangkan belakang daripada tidak membatalkan sholat, tapi ini menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah termasuk kesalahan walaupun kesalahannya tidak fatal. Tapi tetap sebuah kesalahan. Karena mengurangi kesempurnaan yang kita inginkan tadi. Paham anak-anak? Ya cikgu, anggap aja ibu Ipin Upin lah. Ya. Baik. Saya bikin sampai 50 ya. Baik, 48 sebagian makmum
Apabila telah selesai membaca tasyahud awal, sedang imam masih duduk, maka ia mengulang tasyahudnya. Sebaliknya hanya diam. Dan sebentar lagi mereka berat untuk menambah tasyahud awal dengan doa. Kan kita pernah jelaskan termasuk sunnah apa? Menambah doa sesudah tasyahud. Contoh, ada kasus di kasus ini. Ada orang mungkin innaka hamidum majid. Buset, imam masih lama loh. Dia baca lagi at-tahiyatul mubarakah, diulang lagi. Ini nggak boleh. Paham? Itu orang pertama kesalahan. Diulang tasyahud, kan rukun nggak boleh diulang 2 kali kan? Paham? Rukun itu atau kewajiban tidak boleh diulang 2 kali. Ruku sekali, jangan 2 kali. Paham? Gimana salahnya? Karena mengulangi rukun 2 kali tidak boleh. Rukun hanya sekali saja. Itu pertama. Daripada nganggur, gue ulang aja lah tasyahudnya. Mulai udah gitu baca cepat. Ya, kayak pantat ayam ketiup angin. Ya. Itu pertama. Yang kedua, udah baca tasyahud. Buset, si imam masih ini. Dia aja dia. Ini juga salah. Ya, yang benar adalah yang ketiga. Hendaklah boleh menambah doa sesudah selain tasyahud. Innaka hamidum majid. Tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Walau tasyahud awal. Apa kata Abdul Mas'ud bin Abbas? Kami dahulu tidak tahu apa yang kami baca ketika tasyahud kan? Sampai Nabi ajarkan kami termasuk membaca doa perlindungan dari neraka, dari tasyahud awal pun akhir. Ya. Jadi nambah lagi. Atau seperti hadits Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya kepada nabinya, apa yang sebenarnya aku baca ketika tasyahudku? Nabi mengejak, baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafur rahim. Jadi ada 3 ya. Tadi mengulang lagi tasyahud karena imannya masih lama. Pakai teori apa? Daripada meninggal lebih baik apa salahnya? Ini bukan teori agama. Karena itu rukun, tidak boleh diulang. Paham? Yang kedua, udahlah, imam masih lama, gue diam aja. Tidak apa-apa. Yang kedua lebih baik daripada pertama. Tidak baca itu lebih daripada baca mengulang tasyahud tadi. Paham? Jadi yang diam itu lebih baik daripada yang mengulang tasyahud tadi. Ya, tapi tidak terpuji juga. Maka sebaiknya menambah doa. Tapi kalau diam tidak apa-apa. Lebih baik diam daripada baca tambah ulang tasyahud tadi. Dua-duanya salah. Tapi yang paling parah adalah yang pertama tadi. Paham? Mengulang tasyahud itu lebih parah kesalahan. Karena melakukan perbuatan haram. Mengulangi rukun 2 kali. Maka tidak boleh. Adapun dia salah. Tapi salahnya tidak lebih berat daripada yang membaca tasyahudnya ulang tadi. Ya, yang paling bagus adalah menambah dengan doa yang kita hafal. Tapi saya nggak hafal doa Ustaz, dia nggak apa-apa. Tapi kalau ada kita hafal sebaiknya kita baca supaya nggak nganggur juga kan? Ya, tapi jangan alasan nggak nganggur ngulang yang salah. Tapi di hati ya, tapi jelasin. Jelas ya? Jadi itu termasuk kesalahan. Ya, yang ke-9 menambah dengan lafaz Sayyidina pada nama Nabi. Kita baca syahud. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan salawat boleh. Pertanyaannya adalah kita mesti sholat bersama Nabi bukan? Saya tanya sama ibu, salawat itu ibadah atau bukan? Kaidahnya apa? Asal ibadah haram bukan? Tidak boleh dilakukan sampai ada dalil kan? Sementara Nabi tidak pernah mengucapkan Sayyidina bukan? Jadi menyelesaikan kaidah bukan? Itu satu. Yang kedua, salawat itu urusan agama bukan? Menambah-nambah yang gak Nabi ajarkan, bid'ah bukan? Paham? Kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza
Ma laisa min fahuwa raddu. Barang siapa menambah-nambah urusan agama kami ini yang tidak kami rekomendasikan, ditolak. Dan kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Tanya, baik belum tentu benar kan? Saya tanya, sholat baik nggak? Kebaikan diperbanyak baik nggak? Gimana kalau sekali-kali subuh 7 rakaat? Ya nggak bisa, kan baik, apa salahnya sih? Paham? Paham nggak? Sesuatu baik itu bila benar. Dan benar itu paham? Orang ini ngotot kayak Fir'aun ngotot. Lihat surat 40 ayat 29. Rupanya dia punya DNA sama dengan Fir'aun. Maka kita nama ada Safira, sahabat Fir'aun namanya. Lihat surat 40 ayat 29. Kan baik, apa salahnya sih? Ini namanya logika Fir'aun. Lihat surat 40 tadi. Surat Al-Ghafir, kalimat terakhir. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Apa kata Fir'aun? Aku tidak menyatakan sesuatu kecuali aku anggap baik. Fir'aun sesat nggak? Tapi berasa pikirannya baik-baik aja loh. Ya, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak memberi advice kecuali kebenaran saja. Itu namanya sengot bukan? Sesat ngotot bukan? Itu namanya Safira, bukan merek baju loh ya. Ya, bukan Safira yang dari Bandung, bukan. Safira sahabat Fir'aun. Karena mengukur kebaikan itu dengan logikanya. Gak bisa, Bu. Kan saya memuji Nabi. Yang paling tahu memuji Nabi yang apa? Nabinya bukan lokeles. Memuji Nabi terpuji bukan? Tapi memuji Nabi itu urusan agama, tidak bisa sukoi suka-sukoi dong. Paham? Karena itu urusan agama. Dan Nabi tidak mengizinkan kita menambah tadi hadisnya. Lihat surat 49 ayat 1. Berarti orang ini telah mendahului Allah dan Rasul bukan? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul dalam urusan agama. Nabi tidak bilang Sayyidina, kita mendahului bukan? Ini kurang asem gak, Bu? Kalau ibu punya anak, tidak ibu bikin aturan di rumah, dia bikin aturan sendiri. Kata ibu apa? Lancang loh. Betul? Ini umat lancang gak namanya? Paham? Ini termasuk mendahului Allah dan dilarang, tidak boleh menetapkan suatu syariat yang tidak ditetapkan Allah dan Rasulnya. Ini perkara termasuk mendahului Allah dan Rasulnya, dan itu terlarang. Faham anak-anak? Kenapa dilarang-larang sih? Jawab aja, iya sih. Namanya teori sih namanya. Ya? Saya tanya dia, itu kamu sholat ngikutin siapa? Ikut Nabi lah. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Nabi baca Sayyidina enggak? Enggak. Berarti kamu enggak contoh Nabi dong. Itu satu. Paham? Yang kedua, salawat itu urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama. Nabi tidak nambah. Kamu bikin perkara baru dong dalam agama. Paham? Dan Nabi bilang tertolak tadi. Man ahdatsa fi amrina. Paham? Maka ini kesalahan yang tidak membatalkan sholat tapi mendatangkan dosa karena bid'ah. Bid'ah hasanah, apa kata iblis? Goblok. Mana ada bid'ah hasanah? Kata Nabi, kullu bid'atin dhalal. Sudah bid'ah itu sesat. Tapi apa kata iblis? Raupopo. Sing penting niat. Kalau iblis pakai bahasa Jawa. Ya buat dopo-dopo, sing penting niat, bro. Lanjutkan bersama kita bisa. Ya, waliya'udzubillah. Paham? Selalu katakan bahwa amal itu niat, tujuannya benar, caranya benar juga, bukan? Saya gunakan nih, ibu pakai kendaraan pas, tapi kalau tujuannya nggak jelas, nyampe nggak ke tujuan? Nggak. Sebaliknya, niatnya benar mau ke Rawamangun, tapi naik kendaraan salah, nyampe nggak? Karena ibadah demikian kan? Niat, ikhlas itu tujuan, sunnah itu caranya. Dua-duanya berbarengan, kendaraannya tepat, tujuannya jelas, sampai pada tujuan insya Allah. Faham? Niatnya benar, kendaraannya salah, yang nggak nyampe-nyampe, muter-muter nggak karuan. Faham anak-anak? Karena kita sedang lari menuju Allah. Maka tujuannya Allah jelas, tapi kendaraannya bukan sunnah, maka tidak sampai kepada tujuan. Maka dua-duanya merupakan rukun syarat diterimanya amal. Ikhlas itu tujuan, sunnah itu cara yang kita gunakan untuk menuju Allah Subhanahu sampai pada tujuannya nanti insya Allah. Sekali lagi, termasuk Sayyidina, kalau ditanya, saya ulangi loh supaya jawab. Pokoknya nggak boleh, itu jawaban nggak ilmiah. Tanya gini, kita sholat itu panduannya siapa? Tapi kata kiai saja boleh. Pertanyaannya, kamu sholat mengikuti Nabi apa kiai? Ya Nabi lah. Tunjukkan pada saya mana pernah Nabi baca salawat Sayyidina dalam sholat. Ya nggak ada. Kan baik. Ya Safira loh. Maksud lo sahabat Firaun maksudnya. Paham? Karena mengukur kebaikan itu dengan logikanya sendiri. Ya, salawat itu urusan agama. Dan agama tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil. Dan Nabi tidak merekomendasikan ke Sayyidina, kamu nambah. Berarti kamu menambah-nambah urusan agama. Dan kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap penambahan adalah bid'ah. Muka lo yang bid'ah, yang bikin lo kapan gue yang dituduh muka bid'ah? Ada teman saya kasih tahu dulu kuliah, itu bid'ah lo. Muka lo bid'ah lo aja yang bid'ah, yang bikin apa muka yang lo kelihatan. Ahlul bid'ah, yang saya nggak bikin bid'ah, buka gue yang bid'ah, yang jelas saja dong. Ya, lu apa-apa bid'ah, yang bilang bid'ah itu kan Nabi. Saya cuma menerangkan kepadamu bahwa apa yang itu perkara baru dalam agama. Kata Nabi, perkara baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Sesat itu ancamannya neraka, nekat banget loh ke neraka. Itu namanya bunek, ibu nekat namanya. Waliya'udzubillah. Jelas? Jadi Sayyidina itu tidak boleh. Karena itu bukan petunjuk dari Nabi. Apa kata Nabi? Inna asdaqal hadithi kitaballah. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Perkara Al-Quran. Allah suruh kita sholat kepada Nabi. Yes. Surat 33 ayat 56 kan? Iya, kita salawat kepada Nabi. Tapi yang salawat mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran benar. Tapi jangan praktekkan Quran kecuali dengan petunjuk Muhammad. Dan Muhammad ketika mengajarkan salawat, ketika hadits Said Al-Khudri dan lainnya, ketika Allah turunkan ayat itu, para sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah,
kunna na'rifu nusallimu alaika walakin kaifa nusalli alaika. Rasulullah, kami tahu bagaimana cara bersalam kepadamu. Assalamu alaika ya Rasulullah, kami tahu. Tapi bagaimana cara bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Saya tanya sama ibu, para sahabat ahli bahasa Arab bukan? Tapi tidak merekayasa salawat kan? Nanya kepada Nabi bukan? Kan mereka tahu bahwa ini urusan agama kewenangan Nabi, bukan rekayasa. Paham? Kalau salawat bisa dibuat-buat, kira-kira para sahabat mampu nggak? Mampu. Paham? Tapi mereka tidak melakukannya. Sampai mereka menanyakannya kepada Nabi. Dan dikumpulkan para ulama, kurang lebih 21 salawat. Dan tidak ada padanya ada kata Sayyidina. Kecuali orang hulu ingin memuji Nabi ya dengan membaca Sayyidina. Maka ini tidak boleh. Karena ini ibadah. Ibadah tidak boleh ada unsur inovasi. Kemarin saya jelaskan di awal bulan lalu kan. Apa itu? Ibadah itu pertama tidak boleh inisiatif. Namanya tauqifi. Kalau ada dalil, tidak boleh ada inovasi. Paham? Tidak boleh ada inisiasi. Tidak boleh inisiatif. Diam aja lo. Paham? Kalau sudah ada petunjuk, gak usah pakai nambah-nambah inovasi. Paham? Ikuti apa saja yang datang dari syariat. Seperti salawat. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad di sana. Paling pendek. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ada dalam salat, seolah pakat salawat Ibrahimiyah paling utama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta. Buat dosa, bersalah. Om punya otoritas memaafkan. Langsung maafin lebih mudah atau ngorbanin anak. Apa kata dia? Diam. Bodoh banget pun. Kenapa untuk ngorbanin ada demi orang lain? Betapa bodohnya Tuhanmu itu. Dia diam aja. Jamaahnya marah. Jangan jawab. Kamu pusing sendiri menghadapi anak ini. Saya aja pusing apalagi you. Ya. Saya pergilah ke rumah sebelah. Ya, di rumah tadi. Karena pendeta itu mamanya sama nenek saya teman baik. Sama-sama guru di zaman Belanda dulu. Ada foto Tuhan Yesus di sana. Saya tanya, Oma, selingkuh sama kakek saya ya? Ini buktinya fotonya, bukan di Tuhan Yesus. Saya ambil foto saya, pasang persis Yesus. Sejak saat itu kalau saya datang di Belanda, simpan itu foto Yesus, nanti anak ini. Jadi kata orang itu, anak ini kecil saya bikin rusak, gimana besarnya ya? Saya dulu karena orang aman pergilah ke kuburan sana. Pendeta pidato di depan kuburan. Telah berpulang ke rumah Bapak dengan damai. Saya tanya Om Dodi, jalan rumah Bapak di mana? Jalan apa?
Berapa kompolin visanya kira-kira? Orang di mobil marah-marah, jangan gak usah komen, diam aja. Saya aja pusing gimana kalian. Jadi dia ketika dia di ustadz dia bilang, jangankan tua, kecil aja udah bikin repot. Gimana ya besarnya. Jadi sekali lagi agama itu kalau gitu bisa rusak dengan tetangga sebelah, Bu. Ketika saya tua saya datang kepada pendeta itu. Dia tanya mau apa, Dek? Kan Om sales, saya juga sales dong. Sesama domba tidak boleh saling menabrak. Coba kita sharing produk, siapa paling bagus produknya. Kan Om pendeta, saya Ustadz, boleh sharing dong produk. Namanya juga sales, siapa tahu Om tertarik dengan produk saya. Ketika ibadah kita mengikuti pakemnya. Karena asal ibadah haram kan? Tidak boleh kecuali ada dalil. Faham anak-anak? Cara menjawabnya supaya nggak ada perdebatan panjang.
Kan masih nekat juga. Celananya masih di bawah mata kaki, padahal diancam neraka. Itu namanya bapak-bapak nekat namanya. Ya, jadi tidak boleh bapak-bapak sholat sambil gulung tangan seperti ini. Kadang-kadang kita buru-buru ambil wudhu kan? Ya, kadang-kadang habis sholat nggak diturunin kan? Ini tidak boleh. Karena udah dijelaskan hadis. Kata Nabi apa? Aku dilarang oleh Tuhan. Untuk apa? Dua hal ketika sholat. Itu menggulung baju atau menggulung celana atau menghamparkannya sampai di bumi. Sadar kemarin kita jelaskan. Jelas ya? Dan itu tidak boleh. Ya, oleh karenanya kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan, kalau itu kan ibu-ibu nggak mungkin sholat sambil angkat tangan gini dong, karena tangannya aurat. Kecuali ibu nekat kan. Rambut sering mengikat rambut itu. Iya, mengikat rambut untuk laki-laki, Bu. Kan dulu laki-laki sahabat tuh rambutnya panjang. Nabi itu rambutnya sebahu. Ya, tapi kembali ke urf. Ya, urf kita laki-laki itu tidak panjang rambutnya. Di zaman Nabi laki-laki Arab rambutnya segini nggak masalah. Tidak boleh ditiru. Karena itu kebiasaan, bukan syariat. Panjangnya rambutnya Nabi itu bukan syariat yang mesti diikuti. Maka urusan rambut kembali ke uruf kebiasaan kita. Dalam uruf Indonesia, laki-laki itu rambutnya pendek. Maka laki-laki tidak boleh rambutnya panjang. Tapi kalau panjang tidak haram. Tapi bisa haram kalau menyerupai kebiasaan di mana wanita yang berpanjang rambut. Dan laki-laki menyerupai wanita dilaknat. Laki-laki, begitu juga ibu-ibu, jangan sampai rambutnya cepat. Ibu-ibu kadang-kadang gokil kan? Udah gitu kan? Ya walaupun salah masih mendingan lah daripada enggak. Ini namanya logika pendek namanya.
Jujur jawab. Coba. Kalau saya tanya, kalau kita ngaji pahala, kita semangat. Tapi kalau untuk dunia lebih semangat mana? Nah, ibu kan waduh wajah dunia banget. Nah, itulah setan, itulah talbis iblis, perangkap iblis tadi. Ya, kalau dunia kita bersemangat mencari yang sempurna. Tapi kalau akhirat kita secukupnya saja. Ini tidak boleh. Ya, ini namanya talbis iblis, mental iblis. Wal ya'udzubillah. Makanya baik. Memasuki bulan Zulhijjah ya, sebagaimana sering kita posting atau setelah mengambil kajian 10 hari pertama bulan Zulhijjah di